Ya itulah namanya di sini penuh terus rumah, pada ada rumah ada banyak, pada uruk kan, pada tinggi-tinggi. Ini kan dibongkar Pak, ini akses warga. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pria bertopi yang menggunakan baju training Bayern Munchen Football Club warna merah ini bernama Mustain. Beliau adalah Ketua RT 10 RW 07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Di episode ini, Pak Mustain mengajak jelajah Jakarta untuk menjelajahi sebagian wilayah RT 10 yang setiap hujan deras terkena dampak banjir. Memang dampaknya sangat memprihatinkan Pak ya, karena hujan 1 jam, banjir 2 hari, begitu. Banjirnya agak tinggi Pak, sekitar 50-70 cm. Ya. Kemarin ya memang hujan turun sebentar, tapi ya alhamdulillah belum ada signifikan air tinggi Pak ya. Cukup biasa airnya mengalirnya ya, lancar gitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, mengenai dampak banjir di wilayah RT 10 RW 07 dibenarkan oleh Ibu Turina yang sudah puluhan tahun bermukim di lokasi ini. Dulu, lokasi ini adalah empang atau semacam kolam tempat memelihara ikan atau tambak. Lalu, kontur tanah di wilayah RW 07 ini rendah, maka jadilah sering kebanjiran. Dulunya sini tuh rumah empang semua, ada rumah baru 1, 2, pokoknya di sini 1, sono masih kosong semua. Dulunya. Ya setelah sebut itu komplek kan pada nonton di sini banjir. Ya komplek kan sono kan tinggi, di sini kan namanya empang. Saya kalau belum kaki belum pulang ningkring di depan, pulang pakai di dalam rumah itu ember 1, ember gede. Ya setelah lama, ya itulah namanya di sini penuh terus rumah, pada ada rumah ada banyak, pada uruk kan, pada tinggi-tinggi. Ya merema lah kena banjir ya kurang, nggak kayak yang udah. Pokoknya di sini tuh 3 kali kena banjir tuh, 3 kali masuk. Kan namanya dulu kan kemarin hujan itu betul 3 kali, kalau belum 3 kali masih tetap nungguin banjir di sini. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena sering terdampak banjir, maka suku dinas sumber daya air Sudin SDA Jakarta Utara melakukan aktivitas pengerukan dan pengangkutan lumpur di Kali Bokor yang berlokasi di Jalan Raya Cilincing, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ini. Menurut Pak Mustain, semenjak beliau menjadi ketua RT, beberapa tahun ini belum pernah ada pengerukan dan pengangkutan di Kali Bokor di wilayah ini. Semenjak saya di RT Pak belum pernah ada pengerukan, baru kali ini. Ya, tapi kita memang support, berterima kasih kepada pengurus SDA yang telah membantu kita dari awal sampai sekarang ini ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Sobat Jelajah Jakarta, saat saya berada di lokasi Kali Bokor ini, kebetulan ada Pak Lurah dari Kalibaru, yakni Pak Rusmin, yang menggunakan t-shirt warna krem bergaris putih hitam itu, Sobat Jelajah Jakarta. Pak Rusmin didampingi oleh Pak Herfrizal dari Sudin SDA Jakarta Utara. Saat pertama kali Pak Rusmin menjabat sebagai lurah 8 bulan lalu, kebetulan sedang musim penghujan. Beliau menyaksikan sendiri dampak banjir di wilayah RW 07 ketika musim penghujan tiba. Semenjak saya datang, kebetulan waktu awal tahun masih penghujan, memang dirasakan beberapa RT, kurang lebih ada 4 RT ya, 4-5 RT sejajar dengan Kali Bokor RW 7 Kelurahan Kalibaru. Tatkala hujan pada saat itu banyak rumah-rumah yang tergenang. Nah, akhirnya kami menganalisa, bermusyawarah dengan warga dan menyimpulkan bahwa kali ini agar bisa dikeruk segera
sehingga dampak genangan yang sudah kami lakukan pada awal tahun 2024 tidak terjadi lagi di bulan penghujan di akhir tahun 2024. Kami berkoordinasi dengan pihak Wali Kota Jakarta Utara, ya, dengan Pak Kasudin SDA Jakarta Utara, dengan Asisten Ekbang Wali Kota Jakarta Utara. Akhirnya disepakati pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan oleh Sudin SDA Jakarta Utara. Sobat Jelajah Jakarta, selaku koordinator lapangan Sudin SDA Jakarta Utara, Bang Damin mengatakan aktivitas di Kali Bokor ini sudah dilakukan selama lebih dari 3 minggu. Sudah berjalan 3 minggu, memasuki 4 minggu ke sini. Kita bekerja dari ujung sekitar sudah kurang lebih 300 meter. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Lurah sangat respek terhadap warga yang sangat mendukung pelaksanaan pengerukan dan pengangkutan lumpur ini. Keputusan ini sangatlah disambut oleh warga. Insya Allah warga support agar pekerjaan pengurukan di Kali Bokor ini bisa berjalan lancar. Selain Pak Lurah, tentu saja Pak RT juga berterima kasih sekali Sudin SDA Jakarta Utara melakukan pengerukan dan pengangkutan lumpur ini. Saya sebagai pengurus wilayah RT 10 sangat terima kasih karena warga kami cukup mendukung semuanya atas terlaksananya pengerukan Kali Bokor ini. Sobat Jelajah Jakarta, dalam pelaksanaan revitalisasi Kali Bokor ini, ekskavator yang digunakan di lokasi ini ada 4, yakni ekskavator jenis amfibi ini dan juga wheel. Sementara untuk dump truck rata-rata dikerahkan 6 unit dump truck. Untuk armada kita menggunakan 6 unit dump truck dan alat amfibi 2 amfibi, ekskavator dan wheel ekskavator 2. Yang di bawah kita menggunakan amfibi 36 dan yang di atas SM wheel 41. Sobat Jelajah Jakarta, untuk ekskavator jenis amfibi yang berada di kali ini dikendalikan oleh Mas Wana. Sementara ekskavator jenis wheel ini dikendalikan oleh Bang Sadam. Teknis pengerukan lumpur dilakukan dengan cara estafet. Satu ekskavator yang dioperatori Mas Wana mengeruk lumpur dan diestafeti sampai dekat titik pengangkutan di pinggir jembatan. Selanjutnya Bang Sadam yang mengangkut lumpur dari pinggir jembatan ke bak dump truck. Selain di lokasi ini, pengerukan dan pengangkutan lumpur juga dilakukan di segmen ini, Sobat Jelajah Jakarta. Kebetulan ini masih masuk wilayah RT 10. Meski berada di area salah satu perusahaan pengangkutan peti kemas, namun teman-teman Sudin SDA Jakarta Utara diizinkan untuk mengeruk dan mengangkut lumpur di lokasi ini. Nampak Bang Haidar Al-Hanifiyah selaku Satgas sedang mengarahkan dump truck untuk sampai ke dekat ke ekskavator wheel yang dikemudikan oleh Bang Boston.
Sobat Jelajah Jakarta, memang tidak mudah dalam pelaksanaan pengerukan dan pengangkutan di lokasi ini. Anda lihat sendiri, akses kalinya kecil. Terdapat rumah-rumah di pinggir kali dan jembatan. Sejumlah rumah pun atapnya rendah sehingga eksavator mengalami kesulitan saat melakukan manuver, yakni melakukan swing. Tantangan kita satu karena akses Kali Bokor ini sempit dari masyarakat, warga masyarakat, terus jembatan-jembatan yang menjulur ke kali, terus ada bangunan-bangunan yang atapnya menjulur ke kali juga. Jadi kita alat yang dibawa itu untuk swing alatnya kita agak kesulitan. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Lurah mengakui posisi pengerukan dan pengangkutan lumpur di Kali Bokor ini sangat sulit. Namun berkat kerjasama antara warga dan petugas Sudin SDA Jakarta Utara, aktivitas ini bisa terlaksana dengan baik. Walaupun posisinya memang agak sedikit sulit, karena dengan kerjasama, kami yakin dengan kerjasama dan guyuban warga untuk membantu teman-teman Sudin SDA Jakarta Utara, apapun masalah di lapangan, insya Allah kami akan bahu-membahu bekerja sama agar proses pengurukan di Kali Bokor RW 7 Kelurahan Kalibaru bisa selesai, tuntas, dan warga nyaman tidurnya, tidak lagi terhantui adanya genangan atau banjir di wilayahnya. Sobat Jelajah Jakarta, Pak RT mengajak saya melihat jembatan yang melintasi Kali Bokor, di mana jembatan ini nantinya akan dibongkar. Ini kan dibongkar Pak, ini akses warga. Oh. Kayaknya kan masih bisa dipakai untuk sementara, ini ditinggal dulu, ada yang di sebelah sana lagi. Untuk jembatan-jembatan kita bongkar karena bersurat, Pak Lurah juga saya dengar sudah bersurat ke warga katanya. Memang ada beberapa jembatan di sepanjang Kali Bokor ini, namun demikian kita sudah musyawarah tingkat RW, musyawarah tingkat RT, dan musyawarah persen per persen ya, antara beberapa warga dengan pengurus RT dan RW, sampai-sampai kita juga musyawarah di kelurahan agar semua warga bisa memahami, bisa mengerti, karena kepentingannya untuk orang banyak, ya kan. Kalau memang ada jembatan yang menghalang, kami akan bongkar sementara. Kalau itu memang untuk fasilitas umum, insya Allah akan kami rapikan sedia kala. Tentu jembatan yang menjadi akses utama warga seperti jembatan ini tidak akan dibongkar, Sobat Jelajah Jakarta. Lumpur-lumpur yang berada di bawah kolong jembatan ini diambil dengan cara manual. Karung-karung ini berisi lumpur hasil kerukan di bawah jembatan yang dilakukan secara manual oleh teman-teman Satgas Pasukan Biru. Dan jembatan-jembatan yang istilahnya penting ini kita kolongkan dengan menggunakan tenaga Satgas, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Lurah berpesan agar warga sekitar tetap mendukung pelaksanaan pengerukan dan pengangkutan lumpur di Kali Bokor ini. Saya berpesan kepada warga tetap mendukung pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan jajaran Sudin SDA Jakarta Utara yang sedang bekerja mengentaskan permasalahan banjir, mengurai genangan-genangan yang terjadi di RW 07 Wabil Khusus, sehingga pekerjaan ini bisa berjalan. Sementara Bang Dalim berharap pasukan biru yang bertugas tetap semangat dan menjaga kekompakan dalam bekerja. Bagi warga agar tetap menjaga kebersihan kali, yakni dengan cara tidak membuang sampah ke kali.
Untuk teman-teman yang bekerja, kita tetap semangat, jaga kekompakan kerja, selalu eksis dalam kerja, jaga keselamatan. Dan untuk warga masyarakat Kalibaru, saya mohon untuk menjaga kebersihan lingkungan kali kita agar aliran airnya itu dapat maksimal dengan mengalir, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, harapan Pak RT agar aktivitas di Kali Bokor ini bukan cuma pengerukan dan pengangkutan lumpur saja, melainkan Kali Bokor ini juga dinormalisasi, alias dipancang tanggul di kiri maupun kanan kali. Tanggulnya tinggi agar warga tidak bisa membuang sampah lagi ke kali dan tentu saja bisa mencegah aliran air dari Kali Bokor meluap lalu masuk ke pemukiman warga. Jika tidak dinormalisasi, menurut Pak RT, ya mungkin dampak banjir bisa terjadi lagi. Saya jangan sampai pengerukan aja Pak, tolong diturap juga Pak, supaya ada kelihatan bagus gitu Pak di wilayah. Kalau pengerukan aja Pak, kelihatannya memang tetap begitu aja, tetap cuma ada pengurangan mendalam sih. Tadinya dangkal menjadi dalam, tapi kalau nggak diturap, aduh sama aja kayak biasa aja. Alhamdulillah kalau memang kita setuju yang kalau diturap Pak, karena agak rapi tuh Pak, supaya orang warga kami tuh nggak membuang sampah sembarangan aja gitu. Kalau masih begini, masih buang sampah sembarangan. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi wilayah pinggir Kali Bokor di RT 10 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Untuk melihat aktivitas pengerukan dan pengangkutan lumpur. Semoga informasi ini bermanfaat dan informatif. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.